BKKBN Bengkulu masih dalam acara yang sangat informatif yakni YCT Yuk Cari Tahu Persembahan TV Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Nah, kita mau lanjut ngobrol lagi nih Bunda dan Bapak, tapi sambil-sambil kita boleh dicicipin makanannya Bunda. Iya, di sini ada macam-macam, ini ada es krim strawberry overload namanya. Karena dia tumpah-tumpah ya, jadi namanya overload. Ada juga ini blue ocean dan juga ada cemilan-cemilannya, boleh langsung dicicipin Bapak. Ini ada fries platter, ada spicy chicken wing, ada juga calamari ring namanya. Aduh, silakan Bunda langsung aja dicicip. Coba Pak Edi kita cicip ini. Iya, boleh langsung dicicipin dulu. Ya, Sasa coba minumnya aja ya kalau gitu ya. Aduh, gimana, segar kan Pak ya? Ya. Segar kopinya. Segar sekali. Memang segar banget. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita nyemil-nyemil nih Pak, ya kita boleh ke Bunda Putih terlebih dahulu ya Bunda ya. Nah, kita karena udah ada Bunda Putih nih, berarti kita boleh bertanya yang teknis-teknis ya Bunda ya. Nah, sekarang mungkin Bunda boleh nih menjelaskan ke sahabat BKKBN yang ada di rumah nih, tentang bagaimana sih sebenarnya Bun prosedur pelayanan KB di masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi, terima kasih ya. Prosedur pelayanan KB di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya kita di dalam melakukan pelayanan KB, prosedur itu tetap tidak ada yang boleh kita tinggalkan, ya, karena itu adalah protap dan harus melaksanakan sesuai standar operasional prosedur, ya. Jadi hanya saja yang membedakan karena kita berada pada adaptasi baru. Nah, yang tadinya tidak bermasker, sekarang pakai masker. Pakai masker, klien pakai masker, petugas pakai masker dan APD. Kemudian harus cuci tangan sebelum masuk ya, sebelum masuk ke klinik atau ke PMB ya. Harus cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian juga menjaga jarak. Itu pas di pandemi ya. Tapi kalau prosedur pelayanan KB itu sendiri itu tetap ya, tetap karena kita di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 itu di pasal 46.3 itu tertulis bahwa tugas dan wewenang bidan itu melayani kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Nah, ini yang mengikat kami sama Pak Edi nih. Jadi ada ikatannya. Ya, jadi ada ikatan yang kuat Pak ya. Jadi kita melayani itu tentu saja pasien datang enggak langsung kita, Ibu, Bu mau suntik, Ibu mau apa? Enggak langsung. Karena itu tadi ditanyakan ada prosedur, kita konseling ya, lakukan konseling, apalagi kalau misalkan sektor baru. Nah, konseling, bidan tidak boleh memaksa klien untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang diinginkan bidan. Ya, jadi kita jelaskan bermacam-macam alat kontrasepsi, keuntungannya, kerugiannya, ya. Tapi sebelum kita melakukan konseling, tentulah bidan memberikan pemeriksaan fisik dulu. Nah, sehingga bisa mengarahkan. Kalau misalkan ibu ini ternyata hasil pemeriksaan fisik tensinya tinggi, misalnya, oh bidan sudah mengarah. Ibu ini ternyata di pemeriksaan fisik ada varises, misalnya, ya, dan sebagainya. Ada tiroid, ya, pemeriksaan kelenjar tiroid gitu. Sehingga bidan sudah punya ilmunya itu. Apa kontrasepsi yang boleh diberikan oleh klien. Tapi prosedur tetap lakukan konseling sehingga klien diberikan haknya untuk memilih alat kontrasepsi yang kira-kira cocok untuk digunakan. Jadi kemandiriannya tetap. Kemandirian tetap, hanya sebagai bidan kita mengarahkan dan kalau seandainya dipilih itu misalnya, oh ya Bu, nanti ada gangguan menstruasi gitu. Dengan jeda misalnya ini, tapi ini tidak lama, dijelaskan. Jangan sampai setelah menggunakan kontrasepsi ada ada penyesalan dan sebagainya. Setelah konseling ada lagi. Apa tuh? Harus lakukan informed consent. Informed consent itu adalah persetujuan dari pasien secara tertulis.
Jadi nggak ada paksaan seperti itu ya Bunda ya? iya, benar. Kalau misalkan pasien udah memilih, nah tindakan yang dilakukan terhadap pasien, nah itu harus ada persetujuan tertulis dan ditandatangani. Setelah ditandatangani, baru dilakukan pelayanan sesuai dengan prosedur tadi, gitu. Jadi ada rangkaiannya yang cukup panjang. Oke, jadi kalau diadaptasi kebiasaan baru, prosedurnya tetap, cuma ditambah dengan APD, masker, dan sebagainya Bunda ya? Betul. Iya, oke. Nah kalau kita ke Pak Edi lagi nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya capaian program KB di masa pandemi seperti ini Pak? Apakah menurun atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau capaian kesertaan KB, secara umum kesertaan KB kita di Provinsi Bengkulu kalau dilihat peringkatnya untuk nasional, kita cukup baik sebenarnya. Jadi kesertaan KB kita ini CPR kita itu sudah 77,2% ya. Tetapi memang kalau kita lihat data sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini, terutama di bulan Maret ya, Maret, April, ini ada gap ya, ada penurunan data terhadap pelayanan KB. Maret udah mulai COVID Pak ya? Iya, karena Maret itu sudah mulai COVID. Jadi memang ada kelihatan kecemasan antara akseptor KB untuk mendapatkan pelayanan, sehingga kalau kita lihat data itu ada sekitar 4.000 untuk Provinsi Bengkulu saja ya, penurunan kesertaan KB yang tidak mendapatkan pelayanan KB. Jadi ini angka yang mencemaskan kalau menurut kami, sehingga kita di Provinsi Bengkulu ini melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi bagaimana ini masyarakat khususnya akseptor KB ini tidak terjadi putus pakai KB. Jadi ini menjadi perhatian besar buat kita di Provinsi Bengkulu. Dan walaupun memang secara nasional kelihatan terjadi memang penurunan pelayanan, tetapi alhamdulillah karena antisipasi ini kita sudah mulai laksanakan sejak Mei, Juni ini kita melakukan kegiatan pelayanan serentak untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya putus pakai. Jadi ada pelaksanaan gerakan putus pakai KB. Ini bersama IBI kita dan mitra kerja lainnya ini melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya ini. Nah iya, sama masa pandemi ini kan Pak, BKKBN itu aktif mensosialisasikan tunda kehamilan selama pandemi kan Pak. Nah itu, jadi apa sih sebenarnya dampak-dampak yang ditimbulkan kalau sama pandemi ini kita banyak melahirkan generasi-generasi baru nih Pak? Iya, jadi selama pandemi ini memang ada kekhawatiran dari masyarakat khususnya untuk mendapatkan pelayanan kami, karena memang kalau protokol yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, jangan di awal-awal COVID kemarin ya, itu jangan ke fasilitas kesehatan kalau tidak darurat. Di samping itu kalau juga tidak penting, semuanya harus penting gitu ya. Iya, tidak ya. penting nggak berani keluar Pak ya. Di samping itu memang karena faktor kecemasan masyarakat itu sendiri untuk ke Paskes. Iya. COVID ini. Nah, kita lah yang turun ke lapangan, nah itu dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan, terutama memang mengoptimalkan penyuluh lapangan KB kita, bagaimana mereka dapat memetakan melalui pendataan di mana kantong-kantong mungkin masyarakat yang membutuhkan pil, masyarakat yang membutuhkan suntik KB, bahkan jika memungkinkan kita melaksanakan pelayanan MKJP, pelayanan implan maupun IUD. Ternyata di beberapa wilayah sesuai dengan kondisinya ada yang bisa, ada yang tidak. Bahkan untuk kontak saja ini bisa kita laksanakan Bu ya, di beberapa kabupaten, kecuali di wilayah-wilayah yang merah sekarang. Nah itu tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Nah ini untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat akseptor KB kita ini terjadi drop out yang cukup tinggi. Jadi jangan sampai mereka putus pakai yang akan berpotensi terhadap terjadinya kehamilan. Bayangkan kalau 4.000 putus pakai
50% saja terjadi kehamilan, berapa ribu nanti banyak yang dilahirkan. Nah, artinya apa? Karena memang di masa pandemi ini juga ini akan, jika terjadi nanti kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, ini akan berisiko tinggi. Pertama, risiko terhadap kematian bayi itu sendiri. Karena bayi yang kehamilan yang tidak direncanakan itu juga biasanya akan mengurangi perhatian terhadap bayi yang akan dilahirkannya nanti. Demikian juga risiko kematian si ibu. Apalagi jika usianya sudah melebihi dari 35 tahun misalnya. Nah, ini diharapkan jangan sampai terjadi putus pakai. Nah, sampai saat ini juga kita tetap melaksanakan gerakan cegah putus pakai dengan melalui berbagai program-program kegiatan, terutama yang paling utama itu adalah penyuluh KB ini benar-benar melaksanakan pendataan dan pemetaan, sehingga melalui edaran Kepala BKKBN ini teman-teman PKB sekarang sudah dibolehkan untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil dan kondom kepada institusi masyarakat pedesaan kita, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Kalaupun dia pengguna MKJP atau kalau implan atau IUD, karena COVID mungkin ya akan kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanannya, ya minimal dia dapat menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek dulu, pil atau kondom. Jadi ini yang kita lakukan ya, untuk mengantisipasi. Masih terus diupayakan untuk mengantisipasi. Iya, masih terus kita upayakan. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu karena kita udah banyak ngobrol nih Bapak dan Bunda, sekarang kita boleh cicip-cicip lagi makanannya Pak. Dianggurin aja nih, kasihan loh, dianggurin aja. Iya, silakan dicoba Ibu. Ini ada nih. Ini ada namanya di sini namanya Blue Ocean. Nah, ini juga ada yang kayak kuda poni nih, lucu. Ini ada es krimnya. Langsung dicicipin aja Bunda makanan yang ini. Ya langsung aja Bapak. Nih aku cicip dulu ya. Udah minum terus. Ini ada spicy chicken wings. Ada juga ini namanya ada fries platter. Ada juga namanya calamari ring. Nah, ini mungkin ini kayak namanya calamari wing. Boleh silakan dicoba Bapak Ibu. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini kalau mau makanan-makanan yang enak dan juga nggak pricey, ini langsung aja ke Delicious Cafe and Resto Bengkulu. Nah, gimana Bu, segar kan Bu ya? Segar apalagi sekali. Iya, apalagi tempatnya juga segar ya Bu ya. Oke. Iya. Dan sambil kita makan, Bapak Ibu, sambil lanjut dimakan, Sasa punya tips nih untuk sahabat BKKBN semuanya. Karena di masa pandemi seperti ini pasti akan berpengaruh pada berbagai sektor. Salah satunya berpengaruh pada sektor ekonomi, ya nggak Bapak Ibu? Jadi ekonomi kita juga kadang-kadang terganggu ya Bapak Ibu. Iya, banyak terganggu. Nah, tapi Sasa punya tips nih yang dikutip dari melvimumpuni.com untuk sahabat BKKBN yang baru gajian misalnya. Ini ada tips-tips untuk menganggarkan keuangan biar uang kita tuh bisa bertahan sampai akhir bulan. Nah, kalau Bunda ada tips nggak nih Bunda kalau biar keuangannya tuh bisa sampai akhir bulan? Apalagi di masa pandemi kayak gini. Asik tuh. Dianggarkan aja Bunda ya. Tapi uangnya nggak habis. Belanja tapi uangnya nggak habis. Nah, Sasa ada punya beberapa tips nih caranya untuk kita menganggarkan keuangan. Nah, yang pertama bisa 40% itu dianggarkan untuk biaya hidup. Wah, ya betul ya Bunda, Bapak. Karena saya belum berkeluarga. Yang nggak penting itu dikurangi. Iya, yang nggak penting dikurangi ya. Tapi 40% bisa dianggarkan untuk biaya hidup dan 10% bisa dianggarkan untuk donasi, 10% juga bisa dianggarkan untuk bayar cicilan, karena cicilan-cicilan banyak ya Bapak Ibu, dan juga 30% bisa dianggarkan untuk investasi misalnya, karena investasi itu salah satu hal yang penting ya. Iya, masa depan. Iya, untuk masa depan. Dan investasi ini sebenarnya tidak harus disisihkan, tapi harusnya diprioritaskan. Dan juga 10% bisa dipakai untuk biaya premi asuransi misalnya. Nah, itu dia tadi tips untuk keuangan kita agar tetap sampai di akhir bulan. Nah, selanjutnya itu kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Setelah ini kita akan ngobrol lebih banyak tentang kehamilan tidak diinginkan pada masa pandemi kemarin dan juga diadaptasi kebiasaan baru. Nah, tetap sahabat BKKBN jangan kemana-mana. Saat ini kita akan ngobrol lebih lanjut tetap di YCT. Yuk cari tahu persembahan TV Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.